Terima kasih Anda masih di Rosi. Sikap Presiden ke-7 Pak Jokowi menerima kunjungan peserta didik Sespimen Polri di rumah pribadinya di Solo menimbulkan perdebatan soal etika seorang mantan kepala negara. Saya masih bersama Romo Haryatmoko yang banyak menyumbangkan pemikiran kritisnya dalam bidang filsafat dan etika politik. Romo, saya mau memutar ulang apa yang dikatakan oleh Pak SBY waktu itu kalau tidak salah bulan September 2024. Kata matahari kembar itu diucapkan pertama kali oleh Presiden ke-6 Pak SBY. Ini dia. Apa yang ada di alam semesta, di alam ini hanya ada satu matahari, tidak ada lagi. Akan kacau dalam sebuah negara, dalam sebuah entity termasuk partai politik, kalau mataharinya banyak. Bisa dibayangkan, makin panas karena matahari satu sudah panas, kalau ada dua, ada tiga, bagaimana? Ya, Romo, waktu itu memang sedang berbicara soal internal partai, maka yang lebih banyak maju adalah Mas AHY. Pak SBY ingin menekankan bahwa ia tahu diri. Sebagai mantan ketua umum, maka biarlah ketua umum Mas AHY yang lebih banyak di depan. Jadi tidak boleh ada dua matahari kembar. Sebenarnya bagaimana Romo menangkap kalimat ini? Hanya pure untuk menginformasikan kepada kader Demokrat atau sejatinya Pak SBY sedang memberikan alarm tentang sesuatu tentang kepemimpinan yang matahari kembar? Ya kalau perubahan dari Pak SBY ke Pak Jokowi itu kan keterputusannya jelas ya. Lalu transisinya jelas bahwa ada politik yang berbeda. Itu menjadi jelas. Nah, saya kira peringatan dari Pak SBY ini harus kita tanggapi begini ya. Kalau tadi Mbak Rusi menanyakan tentang kunjungan Sespimen itu ya. Pertama kita harus melihat dari antara Sespimen itu ternyata kalau ada yang kenal secara pribadi dengan Pak Jokowi, ya toh, di antara anggota Sespimen itu. Terus yang kedua adalah kita harus gini loh, kembali lagi ke soal konteks waktu. Waktunya kan sebetulnya tidak tepat sekarang ini. Sorry Romo, kalau jadi saya kembali sebelum kita masuk ke Sespimen, maksudnya artinya Pak SBY itu bahkan tahun lalu ini belum pelantikan presiden. Karena bagaimanapun juga Presiden Pak SBY itu dikenal sebagai seorang yang cerdas. Dua periode juga sebagai seorang presiden. Ini sebuah analogi yang menurut dia juga ya pasti memiliki sense sesuatu ketika ia mengucapkan ini. Dan itulah, apakah itu juga yang sebenarnya sedang terjadi saat ini? Ya, saya kira juga saya melihatnya begini ya, secara etis dan mungkin Pak SBY juga mengalaminya, setiap tindakan yang dapat menimbulkan kesan politisasi lembaga penegak hukum itu akan harus dihindari. Ya, dengan kata lain, kalau Pak SBY kan jelas ya keterputusannya dengan pemerintah yang sebelumnya. Nah, sekarang itu kan kelanjutan kalau di dalam program dikatakan akan melanjutkan pemerintah sebelumnya. Masalah transisi, masalah birokrasinya itu kan birokrasi yang tinggalan dari Pak Jokowi. Jadi mungkin juga kekhawatiran Pak SBY itu masuk akal juga gitu. Kalau dari sisi kunjungan Sespimen itu lalu saya kaitkan dengan jangan sampai netralitas Polri itu jangan sampai dikaitkan dengan ini, dikaitkan dengan secara etis adanya kedekatan pihak penegak hukum terlalu dekat seperti ini bisa ditafsirkan macam-macam, bisa ditafsirkan macam-macam. Romo kan juga pengajar ya saya ngajar di PTIK juga. Ya. Nah, apakah praktek seperti ini wajar? Karena sebenarnya wajar sih. Apalagi kalau ketika disebutkan oleh Patun Pokjar 2 Serdik Sespimen Kombes Denny yang mengatakan bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi sekaligus meminta masukan untuk perkembangan ke depannya. Jadi ya wajar
junior ini datang ke seorang mantan presiden? Kalau dilihat dari sisi masalah untuk belajar sesuatu pengalaman, orang datang kepada orang yang punya pengalaman politik, punya pengalaman bagaimana menata negara, masuk akal. Tapi sekali lagi, apakah pilihan waktunya tepat? Dan yang kedua, jangan sampai ini ditafsirkan, ya, ketakutan kan ditafsirkan sebagai bentuk kedekatan gitu loh. Apalagi kan, maaf ya, kita semua sudah mendengar waktu lalu ini, masa pemilu ini, Polri kan dikritik, banyak dikritik, bahkan sampai keluar istilah, maaf ya, parcok segala itu kan. Jangan sampai hal ini menjadi semacam konfirmasi atas kecurigaan orang atau konfirmasi atas apa yang orang katakan tentang Polri. Jadi hal ini mungkin yang harus dihindari sebetulnya oleh Polri. Saya juga sering kalau mengajar, saya sering mengatakan yang paling berat bagi penegak hukum itu adalah masalah netralitas. Terutama bukan netralitas, kalau netralitas dengan yang berperkara itu oke ya, sering-sering masih bisa dilalu. Netralitas dalam sisi politik itu yang berat. Dan semua saya kira mengalami netralitas itu ya dalam hal ini. Bagaimana menghadapi netralitas politik? Kadang-kadang juga bukan hanya ini, campur tangan politik bisa mempengaruhi juga di dalam masalah-masalah yang sedang ditangani. Menurut Romo, kunjungan seperti ini etis tidak? Kalau dari sisi waktu, konteks, sebetulnya merugikan Polri. Karena masih dalam suasana pasca pemilu, di mana orang masih mempunyai kesan yang istilah maaf ya, munculnya partai parcok gitu loh. Justru merugikan Polri. Merugikan Polri. Tidak heran postingan soal foto kunjungan itu rasanya sekarang udah di take down dari sosial media, jadi tidak terpublikasi lagi. Maksudnya baik, tujuannya baik untuk belajar sesuatu, oke lah. Tetapi dari sisi konteks politik sekarang pasca pemilu sebetulnya kurang tepat kalau untuk Cuman saya berusaha coba memberikan ruang bagi mereka yang datang gitu ya. Saya membayangkan karena kan ada Kompol Sarif kalau tidak salah namanya yang menjadi ajudan Pak Jokowi di Solo saat ini, dan ini adalah teman-teman angkatannya. Dan bisa aja saya coba berimajinasi, yuk kita datang yuk, kita bertemu dengan Pak Jokowi. Dan pasti temennya siapa sih yang nggak mau ketemu mantan presiden? Betul. Romo Moko. Jadi kasihan juga kalau junior-junior ini kemudian datang hanya karena diajak dan kemudian mau gitu. Apalagi menemui mantan presiden dan kemudian kunjungan ini dianggap merugikan Polri. Karena ya jangan sampai kemudian malah karir mereka jadi terhambat di kemudian hari. Kalau menurut saya ini yang namanya pendidikan politik sejak muda ya, termasuk sejak dalam pendidikan di Sespimen ini, orang lalu akan sadar bahwa jabatan-jabatan tertentu itu bukan lagi masalah karir, jabatan tertentu itu adalah masalah politik. Ya, sudah dikaitkan dengan politik. Nah, itu loh yang saya pikir harus mulai peka juga dalam hal-hal itu, memilah itu. Ya, nanti di level bahkan di level di bupati dengan wali kota dan sebagainya, kalau mereka nanti menjadi Kapolres dan sebagainya, itu hal-hal seperti itu yang namanya politik itu, politik simbolik itu, hal seperti itu menjadi peka. Dan bisa jadi serba salah ya, karena ketika mereka kemudian cepat dipromosikan, nanti bisa keluar lagi fotonya. Oh, pantas saja cepat dipromosikan karena yang waktu itu ke Sumber atau ke rumahnya Pak Jokowi, atau ya bisa sebaliknya. Jadi memang ini sebuah kunjungan yang memang justru menimbulkan karena kan Polri sedang mempromosikan suatu kenaikan jenjang karir itu by merit gitu loh. Jangan sampai hal-hal yang seperti ini lalu malah seperti menodai gitu loh. Komisi 3 dari Nasdem itu mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan kunjungan Sespimen ini. Yang salah adalah kenapa harus terbuka dan kenapa harus diposting. Menurut Romo memang gak ada yang salah hanya karena dia terbuka dan diposting di sosial media, atau secara utuh pertemuan itu mau tertutup kek, mau terbuka kek, ya sesuatu yang tidak etis. Kalau saya terbuka saja, tetapi waktunya milihnya itu loh. Ya, supaya tidak memberi kesan bahwa aparat
para penegak hukum itu ada kedekatan dengan eksekutif. Jangan sampai nanti ya yang saya analisis dalam di Kompas itu apa yang disebut legalisme otokratis itu lalu jalan itu. Istilahnya itu aparat yudikatif dan juga masalah saya penegak hukum itu lalu seakan-akan kesan-kesannya menjadi alat eksekutif gitu loh. Harusnya itu harus dihindari. Secara etika jangan sampai. Saya hanya mengatakan, loh kan tidak ada apa-apa. Jangan bahkan memberi kesan pun kalau dalam politik itu terkait masuk dalam politik simbolik. Dan secara etika orang akan memberikan, loh kalau ada perkara-perkara lalu kita, bener kan? Mengapa aparat penegak hukum bisa digunakan oleh eksekutif? Jangan sampai itu terjadi gitu loh. Ya. Baik. Romo, kita akan masuk lagi karena ini ada soal Sespimen yang datang ke Solo, tapi juga ada purnawirawan TNI yang bersuara tentang keprihatinan mereka, tapi sekaligus juga dianggap sungguh keras. Kami kembali saat lagi.